Wah, beneran kecewa. Wah, Konohamaru goblok. Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction manga Boruto to Blue Vortex chapter 18. Oke, pada chapter 18 kali ini covernya itu ada Eigo Jubi Matsuri yang waduh, aduhai alama banget. Jujur gua suka banget desainnya sih. Cinta yang berbahaya kini dimulai. Nomor 18. Mengigaulah saat kau tidur. Pertengkarannya dengan Sarada soal Boruto yang muncul di hadapan Sumire yang tengah melangkah gontai adalah siapa nih yang datangin Sumire? Oke, Sumire masuk kayak ke sebuah ruangan. Oh, Sumire ngelihat Kawaki yang lagi nyandra si ini ya, Amado. Kawaki, tak perlu berteriak, Sumire. Aku masih waras. Mungkin aku akan berbuat sedikit kasar, tapi aku hanya sedang mengobrol dengannya. Aku sudah tidak peduli soal dia yang mempermainkan tubuhku. Tapi, aku tak bisa membiarkan dia berbuat seenaknya. Yang berhak menentukannya adalah aku sendiri. Amado kayak, aduh, keringet dingin. Ganti pengaturannya. Ubah aku jadi spesialis dalam menyerang. Kalau kau tak berniat melakukannya, kau tak kubutuhkan lagi. Akan kubunuh sekarang juga. Kawaki, aku serius. Kau bisa tahu begitu melihat mataku ini kan? Oke. Amado kayak jawablah dengan hati-hati jika kau tidak ingin mati. Mengigaulah saat kau tidur, Kawaki. Oh, itu kata sandinya, kata sandi limiternya. Kalau yang versi code itu kan kalau nggak salah dress no code ya. Ini tuh mengigau saat kau tidur. Shoot. Jangan bilang ini malah itu tuh kata sandi buat ngenonaktifin ya, bukan buat ngebuka limiter. Jadi kayak ngebikin pingsan. Bocah sialan. Fungsi yang sama dengan delta. Kata perintah untuk pemberhentian darurat. Waduh. Kawaki benar-benar dipermainin. Kakei, kau datang di saat yang tepat. Bantu aku angkat dia. Hah? Oke, kita balik lagi ke timnya Sarada. Asik, ini mereka berdua udah nunggu ya. Biar ku kenalkan, yang perempuan adalah Yodo, yang membawa pedang adalah Araya. Hai. Oke. Kok aku merasa dia melotot ke arahku ya? Maaf, Yodo itu pemalu. Tahanlah Yodo, jangan seperti anak kecil. Si Yodo nih kayak benar-benar gak bisa menahan emosinya ya. Jadi begitu. Bagaimana menurutmu? Aku sendiri tidak begitu paham sih. Tapi syukurlah, itu berarti tubuhmu sehat-sehat saja. Mukamu juga tidak terlihat pucat lagi. Entah kenapa aku tadi merasa tegang banget. Tapi begitu mulai mengobrol denganmu, rasanya jadi tenang. Kok bisa gitu ya? Mungkin karena kita baru kenal, jadi ya wajar aja. Akhirnya aku mulai merasa bisa jadi diriku yang sebenarnya. Bisa mengobrol denganmu, rasanya senang sekali. Oh iya, baguslah. Kalau begitu, apa boleh aku memanggilmu Konohamaru-chan? Oh my god, Matsuri. Hey, kau dengar aku atau tidak sih, Konohamaru-chan? Oh, itu kata-kata yang selalu dibilang ya, selalu dipanggil Konohamaru-chan. Bagaimana? Boleh? Si Konohamaru kayak sedikit kaget. Ngomong-ngomong, petunjuk keberadaan Boruto sialan itu ada di mana? Katamu ada di sekitar sini? Oh iya, barusan aku bilang gitu padanya. Langsung ngeluarin pasir besinya. Sebentar yuk, kau sedang apa? Ini pasir besi. Ini kemampuan deteksiku. Dengan menyebarkan ini, aku bisa tahu berbagai macam hal. Akan coba menjelajah area ini sebentar. Kalau si Boruto sialan itu ada dekat sini, aku bisa segera menemukannya. Waduh, Sarada udah mulai kayak, aduh ini gimana nih? Oke. Kenapa nih dari Yodo? Aku merasakan nafsu membunuh yang luar biasa dari Yodo. Hah?
Ternyata kau memang mau melototiku ya. Nafsu membunuhmu juga tidak biasa. Yodo bener-bener gak bisa ngontrol dirinya sendiri sih. Oke Yodo, cuek saja. Kami para ninja memang selalu begini. Oke, Mitsuki mencoba mendistraksi ya. Hey Ryu, ada yang ingin aku pastikan. Boruto itu buronan dari desa Konoha. Makanya kami mengejar Boruto untuk menghabisinya. Kalau kalian, kenapa kalian mengejar Boruto? Pertanyaan yang bagus. Jujur saja, aku sendiri tidak begitu mengerti. Hanya saja kelihatannya dia terlalu banyak tahu soal sesuatu. Contohnya soal Togedama. Togedama? Ya, selain itu ada beberapa hal lain. Dan bagi kami hal itu cukup meresahkan. Makanya Kajura memutuskan dia perlu dibunuh. Togedama ya. Kalau tidak salah Boruto memang pernah menyebutkan nama itu. Ryu, bagaimana kalau Togedama itu kita pakai sebagai umpan untuk memancing Boruto kemari? Sarada. Oke, bangun lagi sih. Nggak bener-bener dinonaktifin ya. Jangan membuat keributan gitu, Kawaki. Mari kita bicara dengan tenang. Aku paham apa yang ingin kau katakan. Eksistensi manusia pohon dewa itu memang berbahaya. Jujur saja, kemunculan mereka benar-benar di luar prediksiku. Oke. Untuk bisa melawan mereka, tak ada cara selain mengubah pengaturan kemampuanmu menjadi tipe ofensif. Hanya saja, aku punya syarat. Oke, ini Delta atau Akebi? Kayaknya ini Akebi deh. Dia bukan Delta. Ini tubuh klon terbaru yang aku persiapkan sebagai wadah untuk reinkarnasi putriku Akebi. Selanjutnya, tinggal mengukir karmamu pada wadah ini. Dengan begitu, putriku akan bangkit kembali. Anjir, sepeda itu ya. Putriku akan kembali ke dunia ini melalui reinkarnasi. Sesuai dengan data yang aku tanamkan pada karmamu. Reproduksi jiwa yang telah berkali-kali mengalami kegagalan, perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh dewa. Semua yang kulakukan hingga hari ini adalah usahaku demi sampai di titik ini. Inilah satu-satunya tujuan hidupku. Ini adalah tindakan dewa yang hanya bisa diwujudkan dengan memakai karma. Karena itu Kawaki, kumohon bantu aku untuk mencapainya. Oke, itulah satu-satunya syarat dariku. Aku sudah pernah bilang kan, seandainya putrimu yang bangkit kembali itu ternyata malah menjadi Otsutsuki, aku tak akan ragu untuk membunuhnya. Wah, semakin keringet dingin Amado. Itu kemungkinan terburuk. Seandainya Akebi benar-benar bangkit kembali sebagai Otsutsuki, apa boleh buat. Kalau itu terjadi, kau bebas bertindak semaumu. Tapi aku juga tak akan diam saja. Sumire yang mendengar percakapan ini dari tadi kayak, aduh, Amado, aku tidak bisa menerima persyaratan itu. Apa? Aku mau kau menarik keluar kemampuanku lebih dulu. Aku tidak mau repot-repot menambah orang yang berpotensi jadi musuhku. Ih, pinter banget. Karena kalau ternyata pasti Akebi dibangkitin jadi Otsutsuki, jadi musuh, dan kemampuan Kawaki itu masih kayak gini, musuh yang repotin malah jadi banyak. Kawaki, kumohon, dengarkan permintaanku. Ini masalah prioritas. Aku berjanji akan mengukirkan karma untuk putrimu, dengan asumsi bahwa jika kemungkinan terburuk terjadi, aku bisa langsung membunuhnya. Semua itu akan kulakukan setelah semua musuh yang ada sekarang berhasil dimusnahkan. Oke, jadi si Kawaki itu kayak minta dibangkitin dulu kemampuannya ya, menjadi tipe ofensif, supaya dia bisa ngabisin musuh-musuh yang ada sekarang, lalu nanti dia bakal ngebangkitin Akebi. Kalau hasilnya Akebi ini manusia biasa, ya udah. Tapi kalau jadi Otsutsuki, bakal langsung dihabisin saat itu juga. Dengarkan aku Kawaki, saat ini kau punya kemampuan pertahanan dan penyembuhan yang membuatmu hampir tidak bisa mati. Tapi kalau itu semua diubah menjadi kemampuan ofensif, tak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Sepowerful itu ya defense Kawaki. Berarti kalau sampai terbunuh oleh mereka, bukan hanya kau yang tamat, tapi mimpiku juga. Dengar ya, yang aku inginkan itu bukan jaminan hidup,
tapi memperbesar kemungkinan untuk bisa berhasil membunuh mereka. Amado, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Untuk membunuh para monster itu, kau cukup membuatku menjadi monster yang melebihi mereka. Oh my god. Sumira lagi kayak, aduh, ini percakapan apa? Entah lewat sains atau apapun itu. Perkuat aku dengan segala cara, sampai melampaui batasku. Manusia pohon dewa. Code. Lalu Boruto. Kau akan bisa bertemu kembali dengan putrimu setelah mereka semua kuhabisi. Oh my god. Wah, semakin panas dingin. Ini hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Tak kusangka bisa mengobrol banyak ini dengan Konohamaru-chan. Iya, padahal perjalanan hidupku masih terbilang singkat. Tapi aku senang bisa bertemu dengan Konohamaru-chan seperti ini. Sebentar, tunggu dulu. Nama itu, maaf. Tapi, bisakah kau tidak memanggilku seperti itu? Yah, Konohamaru. Kenapa? Memangnya ada apa? Sebenarnya, cuma ada satu orang yang bisa memanggilku dengan nama panggilan itu. Waduh, Matsuri yang tadinya ngeblush, akhirnya enggak ngeblush lagi. Mungkin kayak sedikit kecewa. Duh, gimana ya? Aku sendiri tidak biasanya merasa begini, tapi rasanya aku jadi agak geli mendengarnya. Panggil saja aku Konohamaru, tidak masalah kan? Wah, beneran kecewa. Wah, Konohamaru goblok. Konohamaru, lu bodoh banget. Padahal ikutin permainannya aja ya. Kan lu disuruh ngikutin permainan supaya bisa deket. Idiot banget sumpah. Cuma ada satu orang. Siapa orang itu? Aduh kan. Bodoh banget anjir. Kurasa itu bukan hal yang penting. Jangan-jangan orang yang kau maksud itu Moegi Kazamatsuri. Udah mulai ngamuk, soalnya clocknya ini udah mulai ngangkat-ngangkat nih. Bodoh banget. Benar begitu ya? Hei, kau dan perempuan itu sebenarnya seperti apa hubungan kalian? Jawab aku Konohamaru Sarutobi. Astaga, capek banget. Karena hal sepele gitu doang, si Konohamaru nih kayak ngerusakin semua momen yang udah dibangun, anjir. Benar juga, kita bisa pakai Togedama sebagai umpan ya. Mantap jiwa. Ide yang bagus. Oh anjir, Togedamanya benar-benar langsung dikeluarin sama si Ryu. Oke. Togedamanya terbang ke langit. Sama dengan yang kulihat waktu itu. Oke, benda itu Togedama. Nah, kira-kira bakal terpancing tidak ya? Aduh, Yodo juga sama bodohnya. Dia main bergerak begitu aja. Tiba-tiba mau ngambil, tapi udah dihalang sama pasir besinya. Badanku, kenapa aku tak bisa bergerak? Hahaha, ternyata benar-benar terpancing ya. Sesuai prediksi. Sudah kuduga bakal jadi begini. Dia tidak sebodoh itu ya. Oh, semuanya udah dikasih pasir besi supaya geraknya tuh jadi terbatas. Pasir besi Ryu menyelubungi tubuhku. Para shinobi sekalian, kalian ini jahat sekali. Kalau dihianati seperti ini, aku bisa trauma loh. Kurasa kalian harus diberi hukuman. Tubuhku bergerak sendiri. Oh, tubuh Sarada dikendaliin buat nyerang Yodo. Gara-gara pasir besi, dia mengendalikan kamu dengan pasir besi. Layaknya Kugutsu. Oke. Ini apa anjir? Slash? What the hell? Tubuhku bisa bergerak bebas. Pasir besinya terhempaskan. Ini serangan siapa ini? Oh! Jitetsu Ryufujin. Pedangnya Araya jadi sekeren ini. Shiki, ini adalah jurus yang aku buat sebagai teknik gabungan kita. Tak kusangka aku harus menggunakannya di saat seperti ini. Pinjamkan kekuatanmu padaku dalam pertarungan ini. Hei, Shinki. Apaan tuh curang? Pedang penyegel ya. Jitetsu Ryufujin. Pedang penyegel butiran magnet besi. Oh.
Pasir besi Ryu tersapu bersih oleh jurus pedang yang ditempa bersama sang kawan. Lantas, bagaimana dengan Konohamaru yang sedang dalam bahaya? Oh my god. Bulan depan tanggal 19 ya chapter berikutnya. Dan ya, kurang lebih itulah reaction untuk chapter 18 dari Boruto to Blue Vortex. Bisa dibilang dalam chapter kali ini ada 3 hal yang terjadi ya. Yang pertama itu pembicaraan Kawaki dengan Amado. Kawaki sempat dinonaktifkan sementara oleh Amado supaya ngebuat dirinya tenang. Kurang lebih Amado tuh kayak mohon untuk ngebangkitin si Akebi dulu, baru dia mau maksimalin potensinya menjadi ofensif. Tapi Kawaki sebaliknya, dia mau tubuhnya dimodifikasi untuk menjadi tipe ofensif terlebih dahulu. Lalu dia bakal ngehabisin pohon dewa, kode, Boruto. Nah pada akhirnya dia baru akan menghidupkan Akebi. Tapi kalau ternyata yang dihidupin itu Akebi menjadi Otsutsuki, bakal langsung dibunuh sama Kawaki juga. Tapi kalau ternyata cuman ya cyborg biasa, bakal dibiarin. Tentu saja Amado tuh kayak masih tetap menentang ya. Karena kalau si Kawaki ini berubah menjadi tipe ofensif, jaminan hidup dia itu bakal tidak terjamin lah. Nah kalau Kawaki mati, tujuan Amado untuk ngidupin Akebi pun ya bakal musnah. Jadi ya percakapan mereka berdua masih belum nemu titik tengah lah. Lalu berikutnya ada Konohamaru dengan Matsuri. Jujur di episode ini Konohamaru bodohnya level gua nggak tahu lagi, ini kebodohan tingkat tinggi. Padahal di chapter sebelumnya tuh gua udah bilang kayak anjir ini Konohamaru keren banget rencananya. Tapi semua momentum yang udah dibuat, bahkan bisa dibilang si Matsuri ini kayak bener-bener kayak kepincut banget sama Konohamaru, dihancurin gitu aja gara-gara Konohamaru itu nggak mau si Matsuri manggil dia dengan nama Konohamaru-chan, karena yang bisa manggil dia itu cuman si Moegi doang. Nah hal tersebut malah ngebuat si Matsuri kecewa. Semua momentum yang benar-benar udah dibuat sedekat itu tiba-tiba hancur gitu aja. Dan hal terakhir yang terjadi di episode ini adalah si Ryu, ya ini gara-gara kebodohan satu orang lagi sih. Si Ryu itu kan akhirnya ketemu Yodo sama Araya. Tapi Ryu selalu ngerasa oke, ini orang, ini cewek, kok dia natap gua gitu banget ya. Kok hawa membunuhnya kok tinggi banget ya. Padahal si Araya udah selalu bilang kan ke Yodo kayak, Yodo tenang, lu jangan kayak bocil. Sampai pada akhirnya si Mitsuki tuh kayak ngasih saran buat ngegunain Togedama sebagai pancingan. Awalnya rencananya kan untuk memancing Boruto ya, tapi kenyataannya yang terpancing malah si Yodo. Setelah ngeliat Togedamanya keluar, Yodo tuh bener-bener langsung gerak. Si Araya sendiri sampai kaget kayak, wait Yodo jangan. Tapi itu semua udah terlambat. Yodo udah mulai bergerak. Ryu pun akhirnya kayak, ternyata beneran terpancing ya. Dan di momen tersebut juga semua acting Sarada, Mitsuki, Araya, Yodo terbongkar semuanya. Tapi di momen-momen terakhir Araya melihatkan kemampuannya ya, yaitu dia mengeluarkan teknik Jitetsu Ryufujin. Kalau di sini sih sebutannya pedang penyenggel butiran magnet besi. Bahkan si Araya juga bilang ini adalah jurus yang aku buat sebagai teknik gabungan kita. Jujur gue masih belum tahu sih teknisnya gimana, tapi kelihatan keren banget itu tebasannya. Di chapter ini semuanya rusak gara-gara kebodohan 2 orang ya. Kalau Yodo gue masih paham, dia itu nggak bisa menahan emosinya ya. Dia pengen buru-buru nyelamatin Shinki. Nah tapi Konohamaru, dia itu gagalnya gara-gara hal sepele. Aduh ini mah Konohamaru menurut gue alamat makin dibully lagi ya di internet. Karena menurut gue sebelumnya hinaan untuk Konohamaru tuh udah mulai menurun. Tapi dengan adanya chapter ini bakal semakin naik lagi sih.
Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review chapter 18 dari Boruto to Blue Vortex. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.